Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, wala haula wala quwata illa billah. Sahabat HKTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan banyak karunia dan taufik kepada kita semuanya sehingga kita masih bisa melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan ini dengan menikmati setiap amal-amal ibadah yang kita lakukan. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang menegakkan Islam di tanah Arab dan kemudian menyebarkannya hingga ke berbagai wilayah di sekitaran Arab, sehingga kemudian berkat dakwah beliau akhirnya kemudian muncullah kadar-kadar dakwah yang akhirnya melanjutkan dakwah Islam ini sampai ke generasi-generasi berikutnya dan hingga sampai kepada kita. Pada kesempatan yang berbahagia ini, sebagai bentuk kesyukuran kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan bersama-sama mengkaji apa yang pernah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya surah Al-Hasyr ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa may yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Yang artinya, dan orang-orang Ansor yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman sebelum kedatangan mereka muhajirin, mereka mencintai orang-orang yang hijrah ke tempat mereka dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada orang-orang muhajirin, dan mereka mengutamakan muhajirin atas dirinya sendiri meskipun mereka juga memerlukan. Dan siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ayat ini menggambarkan tentang bagaimana sikap dan sifat berbaginya kaum Ansor kepada orang-orang muhajirin. Hal itu dilakukan oleh mereka, ya, disebutkan dalam ayat ini, wa yu'thiruna ala anfusihim. Mereka mengutamakan, ya, memiliki sifat itsar, ya. Walau kana bihim khasasah, padahal ketika mereka memberi itu mereka juga dalam keadaan kekurangan, ya. Pada saat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat Ansor untuk kemudian dipersaudarakan dengan sahabat Muhajirin, setiap satu orang Ansor mendapatkan sahabat satu orang Muhajirin, maka ketika itu pula kemudian orang-orang Ansor berbagi kepada kaum Muhajirin. Mereka berbagi harta, berbagi senjata, berbagi rumah, ya. Bahkan kemudian mencarikan jodoh untuk sahabatnya dari muhajirin. Salah satu kisah yang cukup menarik untuk kita gali adalah kisah seorang sahabat, Salman Al-Farisi, ya. Beliau ini adalah salah seorang sahabat yang ikut juga, ya, dan kemudian termasuk salah seorang sahabat yang pendatang, ya. Dan kemudian beliau dipersaudarakan dengan sahabat yaitu Abu Darda. Suatu ketika Salman Al-Farisi ini menaruh hati kepada seorang wanita dari golongan Ansor, yaitu wanita dari Bani Najjar. Karena merasa bahwa Salman adalah seorang pendatang yang kemungkinan besar banyak hal yang sangat berbeda dengan budaya dan tradisi orang-orang Madinah pada saat itu, maka kemudian sahabat Salman Al-Farisi ini kemudian meminta sahabatnya, ya, yaitu sahabat Abu Darda, untuk memintanya, ya, menemani dan kemudian mewakili sebagai wali untuk melamar seorang wanita dari golongan Ansor. Maka kemudian dengan senang hati Abu Darda pun kemudian mengantar sahabat Salman Al-Farisi untuk menemui keluarga dari wanita Bani Najjar tersebut. Ketika sampai di rumah keluarga wanita Bani Najjar, kemudian Abu Darda dengan fasih
menyampaikan keinginan dari sahabat dekatnya yaitu Salman Al-Farisi untuk melamar putri dari keluarga tersebut. Maka kemudian setelah disampaikan dan ayah dari wanita tersebut kemudian mengatakan bahwa suatu kehormatan bagi kami ada sahabat Rasulullah yang mulia kemudian melamar putri kami. Tapi mohon maaf, jawaban tetap akan diserahkan kepada putri kami. Kemudian sang ayah mempersilahkan putrinya untuk menjawab permintaan lamaran dari seorang sahabat yaitu Salman Al-Farisi. Maka kemudian wanita tersebut meminta agar yang menyampaikan adalah ibunya. Maka kemudian sang ibu pun menyampaikan bahwa sungguh suatu kehormatan bagi keluarga mereka untuk mendapatkan lamaran dari seorang sahabat mulia. Bahkan disebutkan Salman ini merupakan ahlul bait yang disebutkan oleh Rasulullah. Kemudian sang ibu kemudian menyampaikan pesan dari putrinya bahwa ternyata dengan berat hati wanita tersebut ternyata menolak lamaran Salman Al-Farisi. Tapi kemudian wanita tersebut juga memberikan kesempatan dan keinginannya jika yang melamar adalah sahabat Abu Darda, orang yang mengantar Salman Al-Farisi, maka kemudian wanita Bani Najjar itu atau putri dari keluarga Bani Najjar itu akan mengiyakan dan menerima lamarannya. Maka kemudian sontak Salman Al-Farisi pun bertakbir Allahu Akbar. Meskipun lamarannya ditolak, tetapi kemudian dia mendapati bahwa wanita itu kemudian menginginkan agar Abu Darda lah yang kemudian melamar wanita tersebut. Dan ketika pun Abu Darda yang melamar, maka wanita dan keluarganya akan menerima dengan sangat senang hati. Maka kemudian Salman Al-Farisi kemudian mendukung apa yang menjadi penawaran dari wanita tersebut, sehingga kemudian bahkan Salman Al-Farisi pun yang telah menyiapkan bawaan untuk menjadikan mahar sebagai bagian dari syarat pernikahan itu kemudian diberikan kepada sahabat Abu Darda, digunakan untuk melamar wanita tersebut. Sungguh suatu sifat yang luar biasa. Meskipun pasti dalam hatinya berkecamuk antara rasa sedih, kecewa, tetapi di sisi lain kemudian ada rasa persaudaraan yang sangat kuat. Wa yu'thiruna ala anfusihim. Mereka kemudian mengutamakan sahabatnya dibandingkan diri mereka sendiri. Walau kana bihim khasasah, walaupun dalam diri mereka juga sangat menginginkan hal tersebut atau bahkan butuh. Maka kita bisa ambil pelajaran dan hikmah yang luar biasa dari kisah tersebut, bahwa persaudaraan yang dijalin antara Muhajirin dan Ansor, antara orang-orang yang hijrah dan orang-orang Ansor yang kemudian menolong orang-orang Muhajirin, ini adalah persaudaraan yang bisa dijadikan percontohan, di mana ikatan keluarga bisa dikalahkan oleh ikatan akidah, ikatan keimanan, yang kemudian saling mengisi, saling berbagi, bahkan kemudian mereka mengutamakan saudaranya dibandingkan diri mereka sendiri. Maka pada bulan Ramadan yang mulia ini, mari bersama-sama kita gunakan momen yang penuh keberkahan dan penuh pahala ini, kita jadikan momen untuk berbagi dengan orang-orang di sekeliling kita yang bisa jadi dalam kondisi kekurangan. Maka ketika pun kita memiliki kelebihan, maka itulah kesempatan yang sangat berharga. Di bulan yang mulia ini kita mulai, dan kemudian kita lanjutkan di bulan-bulan berikutnya. Begitu yang bisa disampaikan. Semoga kita bisa mengambil setiap ibrah dari perjalanan Rasulullah dan para sahabat untuk kita jadikan pelajaran. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.